itu posisinya dianyam di luhur. Kayak mah kasebat barang-barang ipan lah. Nu ieu mah kakak punggul mah dulu peliharana ieu pandang awal itu. Punggul mah. Don eta mah ieu mesin jahit anu tertinggal punggul mah. Iya. Iya. Maksud itu katanya barang-barang ini. Harus serang ieu mah masih tertinggal. Kita ieu hiji ieu. Abad 16-17. Atas kerisna ieu kan posisina tilu anu sanes nama isina barang depan tapi enak tos benten. Ieu kapungkurna teu di dieu aya ruangan khusus sepen hukum itu eta mah di ditu. Tah ieu ge seperti ieu ge sanes peninggalan ieu ge. Tadi nama panyieup titip-titipan eta itu ieu. Masih jadi pap. Ieu kepala golek, Pak. Hah? Ieu kepala golek. Mana? Itu sana. Eta teh dua. Nah eta jeung nu tilu posisi eta. Ya nu titipan kapungkur mah kan nuju zaman mamang mah masih sok di udah ge sok sering aduh hayong kebersihan eta itu ieu. Kujang. Nu eta asli tah. Nah tadi di mana itu. Gimana anak sanes, Pak? Ieu mah sinjait nu diputar teh itu sinjait tangan untuk kapungkur sinjait papnya sih pada tadi ngumpul ke kapung ieu mah senang ieu. Mana, Pak? Lesung. Iya lesung itu 17 gitu di sana. Kapungkur mah di bawah. Malah kapungkur ge eta termasuk kapungkur kaboyong yang ke bawah. Kapungkur kantos kayak pameran di mana? Di PGSD pun teman. Oh, lesung ieu teh. Yes, canda termasuk itu barang-barang eta ke kantos nya isina dipamer gitu kan. Lesung ieu mah sausia sareng rumah meureun. Diperkirakan. Nu pamir terus ka dieu gitu kan. Tah ieu termasuk pabrik ka imut ieu memang tuh di mana aya barang teh tanakan jeung teh ka registrasi lah kita data. Kan ieu mah sanes ieu. Ah kasebutna eta mah aya lemari nah itu terus ada mal itu datang ka ieu. Ieu ada mal ieu cuman termasuk rumah masih kena bawaan kok dinding itu ieu kayu masih tetap bawaan dayana masih asli totalan keseluruhan itu di sini. Dayana masih asli. Mun ayeuna kondisinya ya memang tos ieu lah lapuk datang di kamar mung hiji posisi. Ieu jika diri mau lami-lami mah ya posisi. Ayo ge sampai di luar nu rada deten teh kalau buat teman cacan kalau di tengah kapur dan kebersihan deui posisina. Jendela kapungkur ya kuncinya kan kunci itu emang terus ke jalan gitu. Bikin kayak erang-erang itu ini masih ada kan ya asli. Apa itu? Ini gimana? Ya beda sih pemimitan asli mah. Jadi termasuk asli. Pembuatan air mah kan sinu ieu nate ya. Itu ieu mah termasuk ieu masih variatkan ya. Daya ge bilik-bilik model. Ieu kapungkur ge cukup ke koreksi kontorna menuju diisi kan seueur barang. Ya kunci pintu ge dan terus kapungkur terus resak gitu. Slot itu. Slot mah kapungkur itu sana. Mobil mujian teh karya teh tanah. Tuh dia mah muji mah erang-erang itu sok nu ayeuna mah hancur dah. Erang-erang yang ieu.
Ungkap pukur besok pusing teh baru ragang bisa nal teh kan karolong. Saya masih asli. Bener Pak. Malah geus gitu. Batu lembab. Komo-komo da kalahna cai kebocoran itu ya. Najan kiat-kiat oge hancur ada komo ayeuna ieu bahan pinu Ini kapung tuh saya kenteng ya Pak ya? Hah? Ya teknologi kapung tuh saya kenteng. Daten pas ayeuna modern asli. Iya, kentengnya kenteng. Awalnya kan dengnya kenteng manual ya kan di Oh, ai anu tanah mah kerajinan di tanah kalau bungur terus aya keramik keramik itu tanah biasa. Bagaimana sih sejarah rumah kuno, rumah panggung kuno ini Pak? Rumah panggung sebutnya ini memang rumah panggung rumah adat. Sekarang ditentukan ada rumah adat atau rumah kuno Citalang yang memang berlokasi di Kampung Karangsari RT 10 RW 02 Desa Citalang, Kecamatan Kabupatennya Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Kota. Rumah adat ini bekas rumah tinggal dan sekaligus mungkin sebagai rumah dinas dulu, rumah dinas Raden Mas Sumadirja yang pertama yang membangun rumah ini yang diperkirakan antara tahun 1900 1910 sampai ke sana karena mungkin memerlukan pengumpulan bahan dan sebagainya. Raden Mas Sumadirja tersebut dulu beliau adalah sebagai katakanlah kepala desa Citalang yang ketiga setelah yang pertama dan kedua itu adalah kakak-kakaknya, kemudian yang terakhir adalah Raden Mas Sumadirja. Rumah Raden Mas Sumadirja bahkan di zaman kolonial Belanda sekarang disebut juga sebagai Patinggi 3 pada akhirnya Patinggi 3. Nama Patinggi tersebut mungkin itu adalah di saat waktu pemerintahan atau kolonial Belanda waktu zaman penjajahan, karena memang beliau dulu di wilayah lingkungan ini sebagai koordinator keamanan lah, sebagai orang yang memang ditunjuk untuk melakukan pengamanan segala macam wilayah gitu kan. Di samping itu ya memang dia bekerja sama dengan perwira Belanda agar memang tidak berbuat semena-mena terhadap warga atau penduduk asli gitu kan posisinya. Dan rumah ini yang seperti tadi dibangun memang tahun 1900 karena memang ini lama mungkin perjalanannya karena ini hasil gotong royong dari masyarakat dulu yang memang masih melekat lah, apalagi ini mungkin tidak ada tapi mungkin arsiteknya mah ada. Itu juga arsitek yang membangun ini juga dulu memang ada yang dikuasakan. Rumah ini masuk cagar budaya Pak?
Rumah ini dari dulu tahun 1988 waktu ada pendataan ini udah termasuk didata masuk dalam registrasi di dulu masuk di Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkantor di Serang, Banten. Kampung Gur secara teknik administrasi dan segalanya memang dikelola oleh Serang, Banten. Bahkan dulu juga pas bentukan ini merupakan dulu sebelumnya turun SK itu berarti diduga sebagai benda cagar budaya gitu kan, karena harus melalui proses tertentu. Setelah dinyatakan memang oleh tim ahli ini betul-betul memenuhi persyaratan sebagai benda cagar budaya, akhirnya dikukuhkanlah dengan SK. Cuman pada saat tahun sekian tahun itu belum ada pengukuhan SK. Saya juga baru saat ini ternyata udah bergulir SK-nya yang dikukuhkan oleh Bupati Purwakarta gitu kan. Itu sekitar tahun 2020 yang keputusannya adalah tentang penetapan benda cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Berarti ini termasuk, ini pun udah dijadikan sebagai benda cagar budaya gitu kan. Kalau udah ada SK-nya berarti secara legalitas ini udah betul-betul sebagai benda cagar budaya yang memang patut dilindungi gitu kan, dilestarikan gitu kan, jangan sampai itu, karena legalitas tersebut berarti udah terkurung pada peraturan perundang-undangan, ada aturannya gitu kan. Berarti Pak ada peralihan ya pada 2020 itu. Enggak, bukan peralihan, berarti pengukuhan baru dikukuhkan seperti SK-nya baru muncul seperti ini. Ada SK-nya ini dari Bupati langsung ini tentang penetapan benda cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, termasuk dalam lampirannya, termasuk salah satunya adalah rumah ini ada ya, di sini termasuk ada rumah adat kuno Citalang, posisi termasuk adalah rumah ini. Sebetulnya dulu waktu pendataan di tahun-tahun antara 88, 89, 90 memang yang lolos di ini hanya satu di Purwakarta adalah rumah ini yang lolos dijadikan betul sebagai benda cagar budaya. Cuman dulu belum sampai kepada penetapan pengukuhan gitu kan. Berarti kalau penetapan pengukuhan belum gitu berarti baru diduga sebagai benda cagar budaya setelah melalui proses penelitian segala macam terus ini nah barulah gitu kan nanti dikukuhkan. Cuman waktu dikelola oleh pihak Swaka PSP, dulu Swaka PSP, sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkantor di Serang, Banten, barulah maksudnya di sana hanya memberikan bantuan untuk pemeliharaan dulu. Berarti dulu ada bantuan untuk bantuan. pemeliharaan untuk menunjang supaya ini menjaga kelestarian gitu kan. Prosesing panjang itu berjalan. Namun cuman pas tahun 2020 itu di sana ternyata saya pas konfirmasi ke sana sudah tidak lagi mengeluarkan, karena mungkin mengacu pada perundang-undangan yang memang di pasal tertentu ada. Jadi situs-situs yang berada di daerah itu dikelola mungkin sepenuhnya oleh daerah. Setelah keluar SK Pak udah ada bantuan atau ini dari pihak Pemda Pak? Untuk biaya pengelolaan dan perawatan sendiri sampai saat ini setelah op dari Serang itu sudah tidak mengeluarkan lagi anggaran, mungkin karena memang tidak masuk anggarannya sekarang, karena memang harus dilimpahkan sepenuhnya oleh daerah segala sesuatunya. Nah dari semenjak tahun 2020 termasuk bergulirnya SK ini sekarang belum lanjut ke pemerintah daerah, belum ada yang turun lagi, belum ada istilahnya apa yang pernah dilakukan oleh kantor yang di Serang itu kan, penunjukan juru pelihara, kemudian ada dana bantuan untuk pemeliharaan, perawatan itu belum ada sampai saat ini gitu kan. Jadi sementara ini untuk upaya pemeliharaan ya kita diurus dan dirawat oleh keluarga ahli waris saja gitu. Kondisi sekarang Pak kan banyak konstruksi yang sudah lapuk, terus itu perawatannya gimana sih Pak? Nah itu pun kalau misalkan ini perawatan yang memang atau pemeliharaan yang memang termasuk cukupnya besar, itu kan kita juga sebagai ahli waris bingung kan posisinya. Di satu sisi sekarang kan taruhlah ini udah dijadikan cagar budaya, berarti di situ udah ada keterkaitan dengan pemerintah daerah gitu kan. Berarti ya secara langsung mungkin sampai sejauh mana mungkin pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pelestarian dan perawatannya ini. Apalagi lihat sekarang kondisi rumah ini ya udah
ya malum dengan Usia. usia sekian ya memang kesananya bukannya menambah ini, apalagi misalkan tanpa ada perawatan secara khusus. Memang kami juga melakukan ini tidak ada perawatan khusus lah, apalagi secara itunya paling bersih atau itu ini ya memang supaya nggak terlalu ada rayap atau apa gitu kan posisinya. Ya memang kondisi sekarang ya karena bahan yang terbuat dari bambu, dari kayu itu kan rentan sekali gitu kan, lapuk atau itu ini gitu kan dengan atau lembab dengan posisi itu ini gitu kan. Ya sekarang di saat ini juga kondisinya bisa dilihat ya seperti inilah, bahkan di dalam juga udah banyak. Kalau toh perlu memang direnov ya direnov posisinya, cuman berarti dalam artian tidak merubah bentuk dan struktur asli gitu kan. Kalau mengganti misalkan yang rusak, yang lapuk mungkin itu bisa gitu kan. Bahkan ini pun pewartaan, ini pun upaya dari tadinya ini dari keluarga ahli waris sementara. Ini kan usia bahan konstruksi kayu yang udah 1 abad lebih. Kemudian yang masih tersisa dari rumah ini apa sih Pak? Berapa persen atau berapa banyak? Itu sebetulnya secara umum ya hampir 70% ini asli, belum ada perubahan, belum ada penggantian dengan item lain. Bahkan dulu juga pernah direnov, itu hanya mengganti yang lapuk, yang udah lapuk ganti gitu kan. Jadi tidak merubah istilahnya keasliannya, masih tetap ini termasuk penyangga, ini dinding segala macam itu ini udah termasuk asli. Belum pernah ada penggantian posisi di antara istilahnya penyangga atau kayu itunya belum pernah. Jadi paling ada yang seperti yang di bawah. Nah ini termasuk baru lah posisinya, karena memang termasuk waktu itu kan udah banyak yang bolong, yang rusak. Ini termasuk ini baru, posisi pernah baru. Tapi bentuk dan segala macamnya ya disesuaikan dengan pola dulu posisinya. Pak, kan belum ada anggarannya dari pemerintah, apa sudah ada nanyain ke pihak desa atau ke Dispora langsung gitu, soal anggaran pemeliharaan? Sebetulnya saya pernah silaturahmi ke kantor dinas ke sana, ketemu mungkin dengan orang yang memang ininya, tapi sampai saat ini ya udah disampaikan lah apa yang memang sekarang jadi itu kan jadi kendala. Bahkan waktu itu kesepakatan dari pihak keluarga ahli waris waktu itu sudah mengajukan bahwa ini taruhlah kesananya akan dialihkan kepemilikannya secara langsung kepada pemerintah, dalam tanda kutipnya ke sana mungkin entah nanti mungkin diganti rugi atau bahasa itunya adalah dijual. Jadi supaya sepenuhnya nanti menjadi aset pemerintah daerah, karena di enggak sekarang ini udah masuk salah satu cagar budaya gitu kan. Terkecuali kalau belum menjadi cagar budaya berarti kita terlepas daripada aturan ini ya kita bisa ke pihak ketiga gitu kan. Cuman di aturan perundang-undangan tersebut yang namanya cagar budaya kalau misalkan dari milik pribadi atau perseorangan bisa itu dialihkan harus melalui kepada pemerintah dulu, pemerintah setempat gitu kan, pemerintah daerah. Prosesinya harus seperti itu. Jadi tidak bisa kita ke pihak lain keluar gitu kan, itu nggak bisa. Kita harus merapat dulu, apalagi sekarang ini udah dikukuhkan sebagai cagar budaya, itu berarti udah legal, berarti harus ada aturan-aturan tertentunya itu sesuai dengan pasalnya. Ya, di pasal-pasal undang-undang tersebut ada pasal peralihan, bisa itu, yaitu prosesnya seperti itulah posisinya. Kita mengajukan ke sana, ya memang kesepakatan hampir seluruhnya sekarang ahli waris yang ada, yang tersisa sekarang tinggal cucu-cucunya, supaya kesananya tidak ada itu ini ya memang. Ini ada satu-satunya aset peninggalan dari orang tua dari ini yang tersisa ini. Sedangkan ini keluarga ahli waris bukan 1-2 orang, banyak ini cucu-cucunya, hampir ada nyampe 30 waktu itu. Bahkan sekarang juga yang tersisa cucunya udah ada satu udah ada yang keluar. Dia khawatirkan nanti kesananya takut kehilangan apa gitu kan, apalagi nanti kita juga Dari pemerintah, Pak? sampai saat ini hampir perjalanan hampir 1 tahun lebih setelah saya konfirmasi ke sana menyampaikan apa yang diinginkan ini, sampai saat ini belum ada yang tanggapan itu ini, yang bahkan ya memang terus terang secara langsung ya memang pihak terkait pun atau dinas terkait pun yang menangani bidang ini belum pernah ada cross check ke sini, belum gitu kan. Makanya Dari pemerintah daerah belum ada cek ke sini gitu. belum, atau di semenjak memang turunnya di SK ini dan kita kan tujuannya memang harusnya kan wajar turun lah ke sini ngerosek melihat, karena apa ya memang di situ kan harus ada upaya
istilahnya pelestarian kan, penyelamatan pelestarian, jangan sampai rusak, hancur, lapuk, itu kan harusnya ke sana. Nanti kalau misalkan hilang, ya hilanglah semua nanti posisinya kalau misalkan hancur posisi itu ya. Dan nanti ya pemerintah daerah mau ini mau gimana gitu kan, karena memang kita juga sudah menutup, memang ini cerita memang udah lama, ini termasuk bangunan langka, termasuk apalagi di era sekarang, makanya ini disebut rumah adat. Posisinya yang satu-satunya masih tertinggal, yang sekarang udah berpadu dengan bangunan-bangunan megah itu ini gitu kan. Jadi ini masih tertinggal, masih kita bisa lihat bahwa di era tahun sekian mungkin bentuk rumahnya itu adalah seperti ini. Mau dijual berapa gitu rumah ini? Sebetulnya kita juga belum ini ya, kita melihat dulu sesuai aturannya seperti apa gitu kan, nanti tinggal kita ngikutin gitu kan. Kalau toh memang itu udah ada itunya gitu kan dari pemerintah, kita ngikutin di posisinya gitu kan. Ada aturan tertentu gitu kan untuk mengganti rugi salah satu ini, mungkin nanti ada semacam apa ya ada semacam yang memang aturan tertentu, kita nggak bisa menentukan berapa gitu kan ya, nanti ada negosiasi lagi posisi masalah itu gitu kan. Pak, untuk luas rumah berapa Pak? Apa? Luas rumah? Ini luas seluruhan yang memang terkurung ini 1.300 nih tanah. Tanah 1.300 1.300 untuk termasuk rumahnya? ya, kalau rumah ini ukuran berapa ya? Ada 8x12 ini ada. Ini 4 lebarnya, kalau yang di ini ada sampai ke belakang itu ada 12 yang dipakai. Cuman areal tanah yang terkurung masuk dalam ini termasuk ini 1.300. ada 1.300. Nama lengkap siapa? Abi Suganda. Bapak Suganda. Sebenarnya apa Pak? Itu pengelola atau Ahli waris. Termasuk sekarang saya ditugaskan berarti seperti ahli waris, dan kemudian Dengan sekarang generasi dipercaya. ketiga. Akhirnya ya, kami juga salah satunya adalah Generasi sebagai keempat. perawat pengurus saat ini, gitu kan. pengurus Pak ya?